Doraja
Nah, dari permasalahan itu, mengapa kita harus menghemat listrik dan apa saja tindakan yang bisa kita lakukan agar energi tetap tersedia untuk sekarang dan juga di masa depan? Ada yang tahu? Gak ada ya? Oke. Dari permasalahan ini, nanti akan kasih KPD yang akan selesaikan. Oke? Oke, Kak jelasin dulu petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Nah, jadi kan udah duduk berkelompok nih. Nanti masing-masing kelompok akan dapat satu LKPD yang akan Kakak berikan. Jadi di sini ada poster untuk LKPD-nya. Nah, di sini ada nama kelompok dan nama anggota kelompok. Nanti nama kelompoknya ada bisa isi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke? Nah, ini nama anggota kelompoknya. Nah, dari tujuan dari LKPD ini yaitu setelah mengerjakan LKPD, peserta didik dapat menentukan berbagai cara menghemat energi yang dapat dilakukan di rumah maupun di sekolah berdasarkan hasil diskusi kelompok. Nah, petunjuk pengerjaan LKPD-nya ada di sini. Perhatikan petunjuk pelaksanaan kegiatan dengan baik dan benar. Semua anggota kelompok berpartisipasi dalam pengerjaan LKPD. Tanyakan hal yang tidak dimengerti kepada guru dan terakhir jawablah semua pertanyaan dengan benar. Ngerti? Oke. Nah, selamat. Bacakan hasilnya. Bacakan soal terus jawabannya. Ya.
tidak perlu menggunakan lampu di siang hari dan digunakan saat perlunya saja. Ada yang berbeda nggak jawabannya? Ada. Apa? Tidak menggunakan banyak dan mematikan listrik jika tidak perlu. Nah, boleh yang lain? Adik. Nah, dari pembahasan kita pada siang hari ini kan sudah kita bahas nih di KPD-nya bagaimana upaya penghematan energi listrik. Nah, dapat kita simpulkan bahwa energi listrik itu pada dasarnya merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya energi lainnya seperti energi listrik bisa jadinya energi listrik memiliki sifat kekal dan hanya berubah bentuknya saja. Jadi, benda-benda yang dapat menghasilkan energi listrik itu disebut dengan sumber energi listrik. Seperti baterai. Baterai bisa kan menjadi energi listrik? Bisa. Api itu juga bisa. Dinamo, sepeda juga bisa. Dan generator juga bisa. Generator ini adik-adik tahu nggak apa? Apa namanya di sini? Jadi, dapat kita simpulkan bahwa upaya penghematan energi itu sebenarnya ada banyak. Nah, pertama itu bisa mematikan lampu jika tidak digunakan, terutama pada siang hari. Nah, kedua menggunakan lampu LED atau lampu yang hemat energi. Tahu lampu LED kan? Nah, yang ketiga bisa menggunakan air secukupnya, mengatur suhu kulkas agar hemat energi, memanfaatkan cahaya matahari itu juga bisa dijadikan energi listrik. Tidak sering menyalakan atau mematikan AC atau kipas angin, mengurangi penggunaan mesin pengering, mematikan saklar saat rumah ditinggal bersih. Dan itu apa aja? Kita masuk ke kuis ya sekarang. Siapa cepat angkat tangan, nanti dapat dia. Mau permen? Nah, siapa cepat dia dapat. Pak, 3. Nah, di sekolah untuk menghemat energi yang digunakan AC, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh peserta didik adalah boleh adek? Ya. A. Membuka jendela saat AC menyala untuk mendapatkan udara segar. B. Membiarkan AC menyala terus menerus selama jam sekolah, bahkan saat kelas kosong. C. Memastikan semua pintu dan jendela tertutup rata saat AC dihidupkan. Dan D. Menyetel suhu AC serendah mungkin agar ruangan cepat dingin. Jawabannya? Kita coba ya, betul apa enggak? Lagi ya, ini masih banyak ini pertanyaannya. Nanti aku bacakan dulu ABC-nya sampai habis, nah baru diangkat tangannya ya. Nah ini, upaya penghematan energi bahan bakar minyak atau BBM yang dapat diterapkan saat berpergian ke sekolah atau kantor adalah A. Menginjak renggang gas secara mendadak. B. Selalu menggunakan kendaraan pribadi meskipun jaraknya dekat. C. Memeriksa tekanan ban secara rutin dan memanfaatkan transportasi umum atau sepeda. D. Memanaskan mesin mobil atau motor selama lebih dari 10 menit. Ini belakang.
ya. Sumber energi apakah yang paling umum digunakan untuk menggerakkan mobil dan motor yang kita lihat setiap hari? A. Bensin atau bahan bakar minyak. B. Energi dari magnet. C. Baterai yang dapat diisi ulang. D. Biogas atau kotoran ternak. Satu, dua, tiga.